Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Kalian udah semangat belum hari ini? Udah dong, Bu. Tapi udah semangat kok, suaranya masih lemes sih. Coba kalau Ibu bilang udah semangat belum hari ini, kalian jawab semangat, semangat, semangat luar biasa. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Oke, Bu. ulangi ya. Udah semangat belum hari ini? Semangat, Semangat, luar biasa. dong. Kalau kalian semangat, Ibu juga ikut semangat ngajarnya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu ingin free seal untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Frisil. Anak-anak, sembari Ibu mengabsen, kalian persiapkan alat tulisnya ya. Ibu absen mulai dari Apsari, apakah hadir? Ada Ibu. Frisil, hadir ya tadi ya. Hadir, Ibu. Hedi Giva, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Desi? Hadir, Ibu. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kalian hadir semua ya. Anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu ingin kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nyalakan mikrofonnya ya anak-anak. Indonesia, Mana tumpah darahku, aku berdiri dan ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Aku hidup negeriku, bangsaku dan semuanya, sampai jiwanya bangga-bangganya untuk Indonesia Raya. Indonesia tanahku, negeriku yang cinta, merdeka hiduplah Indonesia Raya. Merdeka tanahku, negeriku yang cinta, Indonesia merdeka hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita selalu cinta tanah air Indonesia dan menumbuhkan rasa nasionalis kita. Anak-anak, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Kemarin itu kita sudah belajar apa ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Desi. Kemarin kita belajar apa itu ASEAN dan negara-negaranya, Ibu. Benar sekali Desi, karena minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu ASEAN dan negara yang tergabung dalam ASEAN. Hari ini kita akan mengetahui peran terbesar negara-negara ASEAN, khususnya di bidang ekonomi dan sosial budaya, pada tema 4, globalisasi. Anak-anak, sekarang ini kita berada di era globalisasi. Dapatkah kalian menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi di sekitar kalian? Aku tahu, Ibu. Boleh, Giva?
Nah, jadi Ibu, dengan adanya globalisasi, jadi kita itu bisa teleponan Ibu sama orang yang jauh banget dari kita. Betul sekali, Giva. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Aku Ibu, Boleh, Apsari. sekarang itu kita bisa keluar negeri dengan cepat Ibu pakai pesawat. Benar, pintar sekali, Apsari. Jadi globalisasi itu proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Salah satu penyebabnya yang sudah tadi kalian sebutkan yaitu adanya alat komunikasi, kemajuan alat transportasi, dan perkembangan teknologi. Nah, globalisasi juga berpengaruh terhadap ditemukannya produk atau barang milik luar negeri di Indonesia. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Ini tuh menunjukkan peta yang mana tiap-tiap negara memiliki produk dalam negerinya sendiri. Siapa yang tahu produk dari Indonesia yang terkenal di dunia? Saya Bu, Ya, apa Desi? batik Ibu, batik. Benar sekali anak-anak. Karena adanya globalisasi, batik itu dapat ditemukan di luar negeri. Paling banyak ditemukan pada negara ASEAN, contohnya Malaysia. Anak-anak, tiap-tiap negara ASEAN itu ada Vietnam, Brunei, Malaysia, Kamboja, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Myanmar, dan Indonesia itu melakukan kerjasama di berbagai bidang, yaitu ada ekonomi, militer, sosial budaya, dan juga politik. Nah, kerjasama tersebut itu karena adanya beberapa faktor. Ada yang tahu faktor penyebab kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN? Aku tahu Ibu, Boleh, Giva, apa? soalnya Indonesia sama negara-negara yang tadi Ibu sebutin itu ada di wilayah yang sama Bu. Iya nggak Bu? Benar sekali yang disebutkan Giva, beberapa faktor tersebut itu salah satunya ada berada dalam wilayah yang sama, yaitu berada di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya ada potensi sumber daya alam nih, anak-anak. Kebanyakan di wilayah Asia Tenggara itu sumber daya alamnya seperti perkebunan, pertanian, dan itu bisa melakukan ekspor atau impor dari negara lain. Serta yang terakhir ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Lantas, bagaimanakah peran dalam kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, jawaban ini terdapat pada teks yang berjudul Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Ibu mau Frisil untuk membacakan teks eksplanasinya ya. Baik, Bu. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Masun MS digelar wicara internasionalisasi bahasa memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati, banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak, berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Franz Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan tidak berkembang. Ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung
Orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Baik, terima kasih Frisil. Nah, anak-anak, dalam teks eksplanasi tersebut terdapat informasi penting tentang peran Indonesia terhadap negara ASEAN. Siapa di sini yang menemukan informasi apa saja yang didapatkan pada teks tersebut? Aku tahu, Ibu. Boleh, Giva? Jadi bahasa Indonesia itu dinilai layak menjadi bahasa ASEAN, soalnya bahasa Indonesia itu merupakan bahasa dari negara yang berpenduduk terbesar, Bu, di ASEAN. Benar sekali, Giva. Good job. Ada lagi yang sudah menemukan informasi pentingnya? Jika tidak ada lagi, Ibu akan bertanya nih kepada kalian. Siapa yang menyebutkan bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global? Ada yang Aku tahu, Ibu, aku tahu. Boleh, Apsari. Yang menyebutkannya itu Suseno atau akrab disapa dengan Romo Magnus, Bu. Benar sekali, Apsari. Jadi, dalam teks eksplanasi tersebut dapat disimpulkan dalam aspek sosial budaya, bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa global karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Tiap kelompok memiliki satu ketua. Ketua itu memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan kepada anggota kelompoknya untuk membagi tugas. Jadi tidak ada anggota yang tidak mengerjakan, semua harus bekerja sama ya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, di sini ada nama kelompok. Yang pertama, kelompok Vietnam itu terdiri dari Shirley, Aisyah, Putri, Bagus, Anggit. Kelompok Brunei ada Bahtiar, Amelia, Nopita, Salwa, Azam. Kelompok Myanmar ada Sela, Aziz, Bagas, Frisil, Laura. Kelompok Malaysia ada Mahar, Gusti, Ayudia, Giva, Dania. Kelompok Kamboja ada Firi, Desi, Nia, Salsabila, Radinda. Kelompok Thailand ada Dev, Raihan, Delanika, Apsari, dan Wilona. Jadi anak-anak itu nama kelompoknya ya. Kalian harus bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, jika sudah mengerti, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Nah, di dalam LKPD tersebut terdapat beberapa soal, termasuk mencari kerjasama Indonesia dengan negara sesuai nama kelompok dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. LKPD-nya anak-anak bisa dilihat dulu sebelum Ibu kirimkan. Kalian kerjakan selama 30 menit ya. Nanti hasil temuannya kalian presentasikan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Anak-anak, waktu telah habis ya. Semuanya udah selesai dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Baik. Bu. Baik, jika sudah, Ibu minta untuk kelompok Malaysia untuk membacakan hasil temuannya. Sebentar, Ibu. Jadi, di bidang sosial budaya terdiri dari pendidikan, kesehatan, kesenian, dan kebudayaan, terus ada pemuda dan olahraga, terus ada bidang ekonomi, perdagangan, dan perhubungan, terdiri dari industri dan perdagangan, terus pertanian, pelabuhan atau investasi, atau pelancongan atau pariwisata, penghubungan tenaga kerja, terus sumber daya alam, dan lingkungan hidup, Bu. Baik, terima kasih Giva. Bagus sekali hasil temuannya sudah ditampilkan di sini. Anak-anak, jadi itu adalah kerjasama Indonesia dengan Malaysia di bidang sosial budaya dan ekonomi. Ibu harap kalian mencatat apa yang sudah disebutkan oleh Giva tadi ya. Selanjutnya, Ibu ingin tahu hasil temuan dari kelompok Kamboja. Siapa perwakilannya? Saya, Bu. Boleh Desi bacakan hasil temuannya.
Baik, dalam bidang sosial yaitu adanya beasiswa bagi para pelajar Kamboja serta berbagai pelatihan teknis secara tidak langsung telah meningkatkan peluang Kamboja untuk menghadapi globalisasi ekonomi yang masif dan kompetitif. Walaupun kualitas sumber daya yang dihasilkan tidak sebaik seperti yang dihasilkan oleh Barat. Paling tidak, sumber daya manusia tersebut mampu untuk bertahan dalam percaturan ekonomi dunia. Untuk kerjasama dalam bidang budaya sendiri, Indonesia dan Kamboja telah membuat MOU on Sister Temple Cooperation. MOU ini sendiri dijadikan sebagai dasar kerjasama budaya antara Indonesia dan Kamboja. Sedangkan dalam bidang ekonomi, fokus kerjasama perdagangan kedua negara adalah sektor pertanian dan pariwisata. Untuk sektor pertanian sendiri, pada tahun 2010, pemerintah Kamboja menawarkan investasi kepada para pengusaha Indonesia untuk membangun gudang serta tempat penggilingan padi. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi ekspor beras Kamboja ke Indonesia. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Desi. Ternyata sudah dapat dibuktikan meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, juga membutuhkan negara lain untuk melakukan kerjasama. Dalam ASEAN, peran Indonesia juga sangat penting dalam berbagai aspek, terutama aspek ekonomi. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita tentang ASEAN sudah kita pelajari bersama-sama. Apakah ada dari kalian yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Aku, Ibu. Ya boleh, Apsari. Jadi tadi kita itu belajar tentang pengaruh globalisasi terhadap kehidupan kita, Ibu, sama peran penting Indonesia terhadap negara-negara ASEAN, Bu. Benar sekali, Apsari. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan adanya globalisasi menyebabkan kemudahan dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang, sehingga tali persaudaraan Indonesia dengan negara lain bisa terjalin dan menciptakan kemakmuran dunia. Anak-anak, sebelum pulang, Ibu akan memberikan evaluasi yang harus kalian kerjakan. Jika sudah, kirim ke WA Ibu ya. Nih, Ibu akan menayangkan evaluasinya kepada kalian. Evaluasi ini kerjakan selama 10 menit ya, dan kumpulkan pada WA ya anak-anak. Apakah kalian sudah mengerjakan semua soal evaluasinya? Sudah, Bu. Ibu. Baik, juga jika sudah mengumpulkan, sekarang Ibu minta Faisal untuk memimpin doa lagi. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita diakhiri dengan berdoa lagi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi prokes agar kita terhindar dari segala macam virus. Anak-anak, Ibu tutup ya. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.